people, and God himself shall be with them and be their God. Terimalah salam sejahtera dari Yesus Kristus. Shalom. Salam Point. I will go. Puji Tuhan, tanpa terasa kita sudah berada pada pembelajaran yang kelima. Kami terus mengucap syukur kepada Allah atas kesetiaan saudara sekalian untuk dapat menyaksikan siaran ini, suatu seri kebangunan rohani Voice of Youth Jemaat Loro Kapas dengan tema besar Journey to Salvation, sebuah perjalanan kepada keselamatan. Pada pelajaran sebelumnya, kita telah melihat bagaimana perjalanan itu telah dimulai. Dari tempat orang berdosa itu, dia pergi ke kandang dombanya untuk mencari domba pengganti dosanya. Kemudian dia melakukan perjalanan yang bersejarah dalam kehidupannya, membawa domba kesayangannya ke tempat pembantaian. Setibanya di bait suci, setelah mengakui segala dosanya, dosa-dosa itu dipindahkan kepada domba, dan kini domba itulah yang menanggung segala dosanya. Sebagai akibatnya, domba ini harus mati menggantikan orang berdosa itu. Namun lebih daripada itu, orang berdosa inilah yang harus menghabisi korban yang tak bercacat itu. Namun, ini bukanlah akhir dari perjalanannya. Justru ini merupakan permulaan dari hidup baru tanpa dosa ketika dosanya baru saja diampuni. Dia harus melanjutkan perjalanan yang ada di depannya, berjalan terus dalam kesucian, melalui kuasa Allah yang akan menyanggupkan orang yang telah diampuni itu untuk berjalan di dalam terang Tuhan. Setelah melewati proses penyucian itu di bejana pembasuhan, di mana imam mewakili orang berdosa itu membasuh tubuhnya dengan air, imam melanjutkan perjalanannya ke bilik yang suci, di mana terdapat meja roti sajian yang melambangkan firman Allah, terang Allah yang harus kita terima pada waktu siang maupun malam. Dan setelah kita menerima terang yang menjadi panduan langkah kita, kita harus membagikannya kepada orang lain, seperti yang digambarkan oleh benda selanjutnya yang ada di bilik suci itu, yaitu 7 kaki dian. Tidak cukup sampai di situ, pada saat ini kita akan terus berjalan dalam sebuah petualangan perjalanan kepada keselamatan, Journey to Salvation. Dan saat ini kita tiba pada perjalanan selanjutnya di bilik yang suci itu, yaitu apa? Mezbah Padupaan atau Mezbah Pembakaran Ukupan. Apa arti kehadiran Mezbah Padupaan dalam perjalanan keselamatan kita? Mari kita berdoa untuk meminta hikmat Allah. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini tidak ada yang lebih besar kebutuhan kami saat ini selain kasih karunia Tuhan. Hikmat sorga akan menjadi bagian kami sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dengarlah kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ini merupakan bagian yang terakhir dari benda yang ada di bilik yang suci. Apa ini mezbah padupaan? Mari kita lihat Alkitab mencatat tentang mezbah pembakaran ukupan ini dalam Keluaran 30 ayat 1 sampai dengan 10. Firman Tuhan, haruslah kau buat mezbah tempat pembakaran ukupan. Haruslah kau buat itu dari kayu penaga, sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya, sehingga menjadi 4 persegi. Tetapi haruslah 2 hasta tingginya. Tanduk-tanduknya haruslah seiras dengan mezbah itu. Haruslah kau salut itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang-bidang sisinya sekelilingnya, serta tanduk-tanduknya. Haruslah kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah kau buat 2 gelang emas untuk mezbah itu di bawah bingkainya. Pada kedua rusuknya haruslah kau buat gelang itu, pada kedua bidang sisinya, dan haruslah gelang itu menjadi tempat memasukkan kayu pengusung, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Haruslah kau buat kayu pengusung itu dari kayu penaga, dan kau salutlah dengan emas. Haruslah kau taruh tempat pembakaran itu di depan tabir penutup
tabut hukum, di depan tutup pendamaian yang di atas loh hukum, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian. Tiap-tiap pagi apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. Juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun. Di atas mezbah itu janganlah kamu mempersembahkan ukupan yang lain atau korban bakaran ataupun korban sajian, juga korban curahan janganlah kamu curahkan di atasnya. Sekali setahun haruslah Harun mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduknya. Dengan darah korban penghapus dosa, pembawa pendamaian, haruslah ia sekali setahun mengadakan pendamaian bagi mezbah itu di antara kamu turun-temurun. Itulah barang maha kudus bagi Tuhan. Saudara-saudara, kira-kira seperti inilah gambaran mezbah tersebut. Perhatikan bagian terakhir yang disebutkan oleh ayat ini. Ini adalah barang maha kudus bagi Tuhan. Apa artinya? Pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, kita telah melihat bahwa ada 3 fase keselamatan. Ada yang masih ingat? 3 fase keselamatan. Ya, yang pertama adalah pembenaran. Kemudian yang kedua adalah penyucian. Dan yang ketiga adalah pemuliaan. Atau dalam bahasa Inggris, justification, sanctification, dan glorification. Pembenaran adalah tindakan Allah untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa masa lalu. Penyucian adalah tindakan Allah untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa yang akan kita hadapi. Dan sedangkan pemuliaan adalah saat di mana keselamatan itu menjadi nyata pada saat Kristus datang dan membawa umat tebusannya ke tempat yang Dia sediakan, di mana kita akan hidup selama-lamanya dengan Tuhan, bebas dari dosa dan kematian. 3 fase keselamatan ini dapat kita lihat di dalam bait suci. Fase yang pertama adalah pembenaran. Perjalanan orang berdosa dari pelataran luar bait suci atau dari tempat menuju ke pelataran dalam bait suci. Fase yang pertama ini adalah saat di mana orang berdosa menyadari akan dosanya dan datang ke bait Allah dan menyaksikan bagaimana proses penebusan itu terjadi. Puncak dari proses pembenaran adalah mezbah korban bakaran, di mana anak domba itu dibunuh dan menjadi korban penghapus dosa. Pada posisi ini, orang berdosa itu benar-benar dibenarkan. Pada posisi ini, ia dapat berdiri di hadapan Allah sebagai orang yang benar, bahkan dianggap tidak pernah melakukan dosa, karena anak domba malang itu telah menggantikan posisinya. Setelah fase yang pertama ini sempurna, maka fase selanjutnya dapat dimasuki. Fase yang kedua adalah fase penyucian. Adalah perjalanan yang diwakilkan oleh imam, yang dimulaikan dari bejana pembasuhan, kemudian meja roti sajian, 7 kaki dian, dan selanjutnya adalah mezbah pembakaran ukupan. Ini adalah proses bagaimana orang yang telah dibenarkan itu akan mengalami proses penyucian, yaitu hidup baru bersama dengan Tuhan, untuk menang terhadap setiap godaan dosa. Melalui proses ini, Tuhan sedang mengajarkan kepada manusia bagaimana mereka memperoleh penyucian. Saudaraku, mari kita perhatikan hal ini. Jika dalam proses pembenaran, ketika pembenaran itu sempurna di bagian akhir dari proses itu, di mezbah korban bakaran, maka perjalanan dapat dilanjutkan ke fase selanjutnya, fase penyucian. Hal yang sama akan terjadi jika pada fase yang kedua, jika fase kedua ini menjadi sempurna dan kita tidak kembali lagi ke fase yang pertama, maka fase yang ketiga yaitu pemuliaan. Saat kedatangan Tuhan di mana keselamatan itu menjadi nyata di dalam sorga akan terjadi. Dan bagian yang terakhir dari fase kedua, fase penyucian ini adalah mezbah pembakaran ukupan. Apa ini? Dari ayat yang kita baca tadi,
Pada bagian atas mezbah ini diletakkan ukupan wangi-wangian yang asapnya akan naik ke atas. Apa yang dilambangkan dengan hal ini? Mari kita baca dalam Wahyu 8 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan, maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Asap dari kemenyan yang harum ini melambangkan doa orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus itu? Mereka adalah orang yang berdosa, namun telah menyadari dosanya, melakukan sebuah perjalanan kepada keselamatan melalui proses pembenaran dan melanjutkannya kepada proses penyucian. Siapa mereka? Singkatnya, mereka adalah orang-orang yang telah dibenarkan, yang telah diampuni, yang kemudian mengikat komitmen dengan Tuhan untuk hidup menurut kepada petunjuk-petunjuk Tuhan. Saudaraku, bagi mereka yang sedang berada dalam proses penyucian, maka sangatlah perlu bagi mereka untuk memiliki hubungan yang hidup dengan Allah melalui doa. Mengapa kita perlu berdoa? Karena kita adalah manusia yang rentan, manusia yang lemah. Kita mudah jatuh dalam dosa. Kita membutuhkan Allah yang akan memberikan kita kuasa untuk menghadapi pencobaan. Mari kita perhatikan lagi, saudaraku. Mezbah ukupan ini adalah bagian terakhir dari proses penyucian. Dan apakah itu? Itu adalah doa. Itu adalah hubungan yang sangat pribadi dengan Tuhan. Mereka yang telah mengalami proses penyucian haruslah memiliki hubungan yang sangat-sangat erat dengan Tuhan. Hubungan itu diibaratkan sebagai bau yang harum yang ada di mezbah ukupan wangi-wangian. Mari kita perhatikan. Semua benda adalah benda Maha Kudus. Tapi mezbah pedupaan mendapat penekanan yang kudus sebagai benda yang Maha Kudus. Apa artinya? Hubungan kita dengan Tuhan adalah kunci yang sangat mendasar dalam perjalanan keselamatan kita. Sekali lagi, hubungan kita dengan Tuhan adalah kunci yang sangat mendasar dalam perjalanan keselamatan ini. Kemudian semua sarana ini disediakan oleh Allah agar kita dapat diselamatkan. Apa artinya? Allah lah yang berinisiatif untuk menjalin hubungan yang erat dengan kita dalam perjalanan ini. Kita tinggal menjalani dan menikmati hubungan itu. Hubungan yang akan membebaskan kita dari rasa takut dan khawatir akan hari esok. Hubungan yang sangat-sangat erat yang saling merindukan satu dengan yang lain. Alkitab terus berulang-ulang mengatakan, memberi gambaran bahwa Yesus adalah mempelai pria dan kita adalah mempelai wanitanya. Untuk apa gambaran ini diberikan? Tidak ada alasan lain selain untuk menggambarkan hubungan yang Allah rindukan yang dapat terjalin antara Dia dengan umatnya. Dia merindukan kita memiliki hubungan dengan Dia seperti eratnya hubungan pria dan wanita dalam suatu hubungan suci pernikahan. Pernahkah kita merasakan hubungan seperti ini setiap saat dalam kehidupan kita? Judul khotbah kita saat ini, A Friend in the Journey. Apa artinya? Dalam perjalanan keselamatan ini, Allah mau untuk menjadi sahabat kita, sehingga kita tidak dapat berjalan sendiri. Dia rindu menjadi sahabat kita di waktu pagi, siang, dan malam. Dia mau menuntun kita di setiap keputusan yang kita ambil. Setiap waktu dalam kehidupan, Dia merindukan yang terbaik untuk kita.
kita perlu menaruh kepercayaan kita kepadanya. Dan bukan hanya itu, Dia telah menyediakan suatu sarana waktu yang sangat-sangat indah, yang telah Dia khususkan hanya untuk Dia dan umat kesayangannya yang sedang berada dalam perjalanan keselamatan itu. Waktu apakah itu? Tidak lain, itu adalah hari Sabat. Ya, Sabat hari ke-7 dalam minggu. Dalam Imamat 23 ayat 32 disebutkan harus dirayakan dari masuk matahari hari ke-6 sampai masuk matahari hari ke-7. Kita tidak perlu memperdebatkan kapan atau hari apakah itu. Sudah sangat banyak dan jelas informasi di dalam Alkitab. Contohnya, Yesus mati pada hari Jumat, maka ada peristiwa Jumat Agung. Dan hari kematian Yesus disebut hari menjelang Sabat. Lukas 23 ayat 54, Dia bangkit pada hari Minggu. Dan ini dijadikan alasan bagi denominasi yang lain untuk merayakan hari kemenangan Yesus, hari Minggu. Bukan masalah kita berbakti pada hari apapun. Justru kita harus beribadah kepadanya setiap saat di dalam kehidupan kita. Namun, ada waktu yang khusus, benar-benar khusus, hanya Tuhan dan mempelainya, yaitu mereka yang telah mengalami proses pembenaran dan sementara berjalan dalam proses penyucian. Pada hari itu, sesuai informasi di dalam Alkitab, dalam Kejadian 2 ayat 3, Allah berhenti, dan dalam Keluaran 20 ayat 9 dan 10, manusia berhenti. Mengapa Allah dan manusia berhenti pada hari itu? Karena itulah waktu yang telah dipilih oleh Allah untuk Dia dapat benar-benar memiliki waktu yang khusus dengan umatnya. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan dalam Ibrani 4 ayat 9, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Apa arti dari ayat ini? Mari kita tanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, kapan umat Allah berhenti? Menurut ayat ini, hari ke-7. Pertanyaan yang kedua, apa yang dilakukan oleh umat Allah pada hari ke-7? Berhenti. Pertanyaan yang ketiga, siapa yang berhenti pada hari ke-7? Umat Allah. Berarti, kalau kita tidak berhenti, mari kita renungkan hal ini. Namun, perhentian yang dimaksudkan Allah bukan hanya sekedar berhenti. Allah sangat rindu hubungan kasih yang paling maksimal antara Dia dan ciptaannya terjalin pada hari ini, di mana Dia dapat mencurahkan seluruh isi hatinya, kasihnya kepada manusia. Hari ini adalah hari di mana Dia dapat menyatakan rencananya bagi kita, seperti pasangan pria dan wanita yang duduk bersama, menikmati hubungan itu sambil merencanakan bersama masa depan mereka. Apa yang harus dibuat, apa yang harus dihindari, agar hubungan mereka akan terjalin selama-lamanya. Jika kita memandang Sabat dengan cara seperti ini, maka hari Sabat akan menjadi berkat yang sangat-sangat indah yang akan dirasakan oleh semua manusia. Allah benar-benar rindu untuk bersekutu dengan kita, sehingga kita akan semakin mengenal Dia dan rencananya dalam kehidupan kita. Maukah kita mengambil kesempatan itu? Kesempatan untuk mengenal Dia, kesempatan untuk bersekutu dengan Dia siang dan malam, kesempatan untuk bersama-sama dengan Dia pada waktu yang telah Dia asingkan, hari Sabat. Kesempatan untuk berjalan bersama Dia dalam perjalanan menuju pada keselamatan. Alkitab sudah dengan tegas mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saat ini saya rindu untuk mengadakan panggilan untuk kita semua. Panggilan yang pertama, jika engkau sudah melanggar akan hukum Allah, melakukan dosa yang menyakiti hati Allah ataupun sesama, atau mungkin dosa itu terlalu pribadi, atau dosa yang tersimpan di dalam hati, dan saat ini
Engkau mau Allah membersihkannya. Saya undang saudara untuk datang kepadanya saat ini. Panggilan yang kedua, jika engkau sudah datang secara pribadi kepada Tuhan, mengakui segala kesalahan itu, dan engkau telah yakin bahwa engkau telah diampuni, saat ini saya mau mengadakan panggilan untuk Anda. Maukah Anda hidup baru bersama dengan Tuhan? Dan panggilan yang ketiga, bagi Anda yang mau mengikat komitmen dengan Tuhan untuk memilih Dia sebagai sahabat baikmu dalam menempuh perjalanan ini, menjadikan Dia sebagai pedoman hidupmu, sebagai suara yang harus diikuti di dalam setiap pilihan yang engkau buat, dan mau menjadikan Dia sebagai tempat untuk mencurahkan isi hatimu dan pergumulanmu, juga menerima tawarannya untuk bersama-sama Dia di waktu yang telah Dia asingkan itu. Jika Anda mau menerima tawarannya, maukah Anda menjawabnya dengan membuat komitmen kasih dengan Dia saat ini? Dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan telah memanggil kami kepada keselamatan itu. Terima kasih Engkau bukan hanya memberikan keselamatan itu, namun Engkau mau menjadi sahabat dekat kami, bahkan lebih daripada itu. Agar Engkau dapat menuntun dan melindungi kami, menyatakan kasih-Mu hari demi hari, waktu demi waktu, bahkan di waktu yang telah Engkau tetapkan. Kami rindu Tuhan untuk mengenal kasih-Mu yang menyelamatkan itu. Dengarlah kerinduan kami pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.